kita lanjutkan dengan kuliah fungsi kompleks ini. Sekali lagi bahwa kita tidak bisa membandingkan nilai bilangan kompleks, ya. Jadi jika Z dan W itu dua bilangan kompleks, maka tidak ada itu apakah dia lebih kecil, apakah dia lebih besar. Tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi kita bisa membandingkan berapa modulusnya, apakah dia lebih kecil atau lebih besar, gitu, ya, atau sama dengan. Jadi karena ini semua adalah bilangan real, ya. Nah, demikian pula sekarang kalau saya punya fungsi f analitik di omega, kita tidak bisa bertanya mengenai kapan nilai f yang terbesar di omega, tetapi kita bisa melihat modulus dari bilangan kompleks ini. Jadi ini bilangan real, ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan dia akan maksimum, kapan maksimumnya dan kapan minimumnya. Ini bisa, ya, karena dia adalah bilangan real. Nah, ini yang akan kita bahas di bagian ini. Jadi teorema kalau f-nya analitik di bola dengan pusat Z0 dan jari-jari R, ya, R-nya positif tentu, dan kemudian nilai dari modulus Fz itu di M ini, di bola ini lebih kecil dari M untuk setiap Z di BRMZ0 ini, maka ternyata turunan ke N dari Z0 itu nilainya tidak bebas, ya, tetapi lebih kecil dari M N faktorial per R, ya, pangkat N, dengan N-nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya, ya. Nah, bukti dari ini itu menggunakan Cauchy integral formula, ya. Jadi mungkin saya tidak pernah membuktikan ini, tetapi ini mudah dibuktikan bahwa dia akan berbentuk 2pi integral gamma kalau f-nya analitik, ya, yaitu fz per z min z0 pangkat n plus 1 dz, ya. Di video yang lalu saya perlihatkan kalau n-nya 1 atau turunan pertama dan turunan kedua, ya. Nah, sekarang kita kalau dia fn begini, maka karena dia bola, nah, kita tidak sekedar menggunakan bola yang paling besar. Jadi kalau ini adalah tadi jari-jarinya, kita gunakan saja yang lebih kecil R, boleh, karena tidak ada lubang di sini dan tidak ada ketak-analitikan dari fungsi itu. Jadi di sini nanti kalau kita menggunakan ini, parameternya adalah Z0 R E I T, ya. Nah, jadi kalau begitu harga Fn dari Z0 itu kalau ditulis dalam integral real itu adalah n faktorial 2pi dari 0 sampai 2pi, ya. Kemudian ini menjadi fz0 R E I T per R E I T pangkat n plus 1
ya. Kemudian di sini R E I T I D T. Ya. Nah, jadi kita bisa mencoret satu nanti, ya, coret satu begitu. Kemudian I ini kita coret di sini. Jadi harganya menjadi N faktorial 2pi integral 0 sampai 2pi F Z 0 R E I T per R pangkat N E I T pangkat N dt. Ya. Nah, kemudian kita ambil nilai mutlaknya. Jadi Fn Z0. Nah, ini sama dengan nilai mutlaknya kalau saya ambil di sini. Tapi kalau nilai mutlaknya itu kita ambil di dalam, maka ini menjadi lebih kecil dari N faktorial 2pi integral 0 sampai 2pi nilai mutlak Fz0 kurungnya terlalu banyak plus REIT nilai mutlak per Rn dt gitu ya. Jadi kemudian nilai dari fungsi ini itu lebih kecil dari M, ya, jadi lebih kecil dari M. Ini konstan terhadap ini, jadi dia bisa keluar. Kemudian hasilnya tinggal 2pi, ya, dan 2pi ini bisa kita coret M per R pangkat N. Nah, jadi nilai dari turunan suatu fungsi analitik itu tidak bisa bebas, ya. Jadi sangat bergantung kepada nilai fungsinya semula. Nah, salah satu aplikasi adalah kalau F itu analitik di seluruh C, di seluruh bidang kompleks, ya. Ini kata lainnya adalah fungsi entire, fungsi yang didefinisikan pada seluruh daerah kompleks dan dia analitik dan terbatas fungsinya, ya, fungsinya terbatas, maka Fz itu haruslah konstan, ya. Jadi buktinya, untuk membuktikan dia konstan, kita buktikan bahwa F aksen Z itu sama dengan 0 untuk setiap Z di bidang kompleks. Nah, dalam hal ini F aksen Z itu kan bisa menggunakan 1/2pi bola dengan pusat Z dan jari-jari R dari Fw W min Z kuadrat, ya, dw gitu. Dan kalau kita ambil nilai mutlaknya, maka dia akan 2pi nya sudah hilang, ya. Jadi tinggal fungsinya kan terbatas, ya. Jadi artinya nilai Fw itu lebih kecil M untuk setiap W di bidang kompleks, ya. Jadi dia sama dengan M tadi, R, ya. Saya kira sudah tidak ada 2pi lagi, ya. Tidak ada 2pi lagi. R-nya pangkat 1, ya, saya kira cukup, ya. Nah, dalam hal ini R-nya boleh bebas. Jadi R-nya bisa saya perbesar, akan menuju 0 kalau R-nya menuju besar begini. Nah, ini mengatakan bahwa F aksen Z itu ya sama dengan 0 karena ini menuju 0, ya. Di ruas kanannya menuju 0, ini dia masih menuju 0. Nah,
Kalau f aksen z itu sama dengan 0, maka fz itu konstan pada daerah yang terhubung, ya. Dalam hal ini seluruh bidang kompleks. Nah, sebagai salah satu akibat, jika f-nya entire, artinya dapat diturunkan atau analitik di seluruh bidang kompleks, ya, di seluruh bidang kompleks, dan modulusnya itu menuju ke Taingga untuk set yang modulusnya menuju Taingga, maka f akan mempunyai minimal satu akar, ya. Nah, buktinya jika f tidak mempunyai satu akar, tidak mempunyai akar, akibatnya G sama dengan 1 per F ini juga analitik di seluruh bidang kompleks, ya, di seluruh C. Nah, tetapi kalau Z menuju ke Taingga, maka G itu akan menuju ke 0, ya. Nah, jadi kurang lebih gagasannya begini, ya. Jadi kalau Z menuju Taingga, GZ menuju 0, jadi di bola ini dia menuju kecil, ya. Sedangkan di sini fungsi itu akan kontinu, jadi G itu akan terbatas, ya. G itu akan terbatas. Nah, kalau G terbatas, maka G itu akan konstan, ya. Nah, kalau G konstan, maka 1/F harus konstan, atau F-nya konstan. Dan ini bertentangan dengan nilai Fz yang menuju Taingga untuk Z menuju Taingga. Jadi bagaimanapun juga dia harus punya minimal satu akar. Nah, perlu diperhatikan bahwa E pangkat Z, ya, E pangkat Z itu tidak pernah sama dengan 0 untuk setiap Z. Nah, perhatikan dengan demikian, ya, bahwa E pangkat Z itu tidak menuju Taingga, tetapi memang E pangkat modulus Z ini menuju Taingga, ya. Jadi mohon dibedakan, ya, E pangkat Z itu. Nah, hal yang luar biasa pada fungsi kompleks ini adalah kita akan membuktikan teorema dasar aljabar, ya, teorema fundamental aljabar, yaitu apa? Jika Fz itu polinom, maka Fz itu minimal mempunyai satu akar. Artinya ada Z0 sehingga Fz0 sama dengan 0, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa bukti dari ini bisa diduga menggunakan akibat yang lalu, ya. Ya, jadi kalau Fz itu polinomial A0 Zn plus A1 Zn min 1 sampai yang terakhir An, maka kita tahu bahwa dia bisa kita tulis begini: A0, ya, plus A1 per Z sampai yang terakhir An per Zn. Nah, ini kalau Z-nya menuju ke Taingga, maka bagian-bagian ini akan menuju 0, jadi Fz-nya akan menuju ke Taingga.
Kalau f-setnya menuju ke tak hingga, maka menurut teorema sebelumnya, akibat sebelumnya, bahwa f-set itu harus punya akar minimal 1. Nah, akibatnya jika akar f-set itu punya 1 akar, dia akan bisa kita tulis seperti ini ya, dengan ini polinom yang lain ya. Jadi kalau ini derajat n ya, polinom itu selalu punya derajat, dan dengan demikian ini akan derajat n-1 polinom lagi, dia akan punya akar, demikian seterusnya, sehingga akar dari suatu polinom derajat n akan ada sebanyak n akar.